malam bersama saya Heri di sini dan Saya Cak Sentuh atau Le Sentuh. kembali lagi bersama kita di Kuli Talk Show. Kuli Talk Show. Nah, jadi di segmen kali ini kita akan membahas masalah hoak-hoak yang beredar tentang virus Corona atau COVID-19. COVID-19. Nah, jadi banyak sekali ya hoak-hoak yang beredar di sosial media. Tentang yang pertama ada penyemprotan vaksin melalui udara. Yang terus kemarin ada- katanya jam 11 itu kan. Itu semua keluarga saya pun tanya SMS ke saya, katanya dari apa? Virus dari Malaysia. dari mau Malaysia di- sama Singapura mau ada Oh. penyemprotan vaksin. Kan yang saya pikir itu mau nyebarin berapa juta liter vaksin, bayangin. Itu Sedang buat vaksin apa? Buat beli vaksin saja mau jual pulau kalau sedangkan yang di Cina aja, Cina itu nomor satu kan. Asal virusnya juga dari sana. Di sana juga setahu saya di sana nggak sampai kayak gitu, nggak nggak sampai nyebarin nyebar. vaksin dari udara gitu loh. Jadi jangan mudah percaya sama hoak lah. Terus Ya. ada hoak yang kedua, ada dari Kediri ya, Kediri yang katanya ada berapa orang itu udah kena. Itu yang dulu. Yang dulu, dulu pernah ada katanya sebelum virus masuk Ke Indonesia. belum masuk ke Indonesia itu katanya dulu sudah ada pernah Sudah virus ada. di Kediri. Mungkin lain tempat pun ada berita kayak gitu. Cuma kan saya orang Kediri pernah dengar. Ada di Cilacap sendiri. Kan ada kan. Ah. Itulah yang bikin susah itu, yang Bikin panik, bikin panik orang dengan cara menyebarkan Menyebarkan. berita yang tidak Oh. benar atau berita hoax. itulah. Ah. Ya, tapi yang kemarin 1 hari yang lalu kan saya dengar juga di Kediri sudah ada katanya. Oh, itu memang udah ada. Satu orang itu katanya daripada Bogor, Ah. orang Blitar kerja semua di Bogor, terus kena balik ke kampung, kampung Blitar sana. terus Di sana, kena lah. yang kena itu orang tuanya. Oh. Jadi dia nularin ke orang tuanya katanya, tapi itu Hmm. entah bener atau enggak, saya pun enggak terlalu percaya sangat, enggak terlalu percaya banget. Bahasa-bahasa Melayunya Keluar. katut. Ya pokoknya jangan mudah percaya Ah. lah. Nah, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, mohon disaring dulu, dilihat dulu sumbernya dari mana. Jangan terus langsung percaya gitu loh. Kalau menurut saya lagi bagus kan Anda melihat video berita-berita yang ada di TV itu. Ya walaupun bukan semua yang ada di TV itu 100% betul lah. Iya, benar. Tapi setidaknya yang menyampaikan itu kan orang-orang besar, Oh. orang-orang yang tahu kan dari Polisi, pemerintah, Polri, dokter, Kementerian Kesehatan yang itu menyampaikannya. kita bisa percaya lah kalau itu. Ah, Pokoknya intinya jangan mudah percaya kalau sebelum berita itu ada di TV. Karena media sosial ini memang tempatnya semua orang Oh. kan. Nah, semua orang satu dunia gitu. keras, lebih keras dari ibu kota. Media sosial itu, iya. Nah iya. Terus apa? Yang bikin hoak-hoak itu kan akhirnya menjadi panik. Nah, kalau orang sudah panik terus borong semua, jadinya Panic buying, panik Nah, buying panic gitu kan, buying. panik buying. Ya kalau seandainya belanjanya cukup 2 minggu itu boleh lah, atau 1 bulanan itu boleh juga lah. Tapi yang kasihan itu orang yang setara dengan kita lah Di bawah rata-rata di tengah ke bawah lah, yang kasihan kan menengah itu. ke bawah, nggak punya uang, terus ada panik buying, Ya, panik buying, semua belanja banyak berlebihan. terus menjadikan harga sembako, Oh, harga semua barang efeknya kan efeknya jadi itu mahal. jadi mahal, jadi naik barang-barang semua. Ya kalau boleh belanja secukupnya aja sampai lah. 2 minggu. 2 minggu kan aturan pemerintah, kalau nggak salah nggak boleh keluar selama 2 minggu kan. Lagipun di Indonesia dengan di sini tuh udah lain ya. Kalau di Lain. Indonesia itu lockdownnya itu nggak seketat di sini. Di Jadi sini. kayak Indomaret, Alfamart atau pasar mungkin ada yang buka, masih ada yang buka. Di Indonesia. Ah. Ada. Kalau di sini memang benar-benar semua tutup. Tutup semua, memang tutup. Sebelum lockdown juga udah dikasih tahu, 3 hari sebelum lockdown udah dikasih tahu akan ada lockdown 2 minggu, jadi orang udah standby gitu. Iya.
Lagipun di Malaysia itu warganya patuh-patuh, nurut. Nurut. Padahal di sini ini bukan satu bangsa loh. satu bangsa. Bukan satu bangsa doang, ada Cina, Melayu, India, Myanmar, Nepal, Indonesia, Bangla. banyak lah. Oh, banyak di sini, tapi semua orangnya nurut dan patuh. Tapi kira 90% nurut lah. Nurut, semua nurut. Sekarang posisi sekarang ini yang bisa ngelewatin jalan atau muter-muter di jalan ya cuma askar. Kalau di Indonesia TNI, tentara itu kan sama polisi saja. Tentara, polisi, terus iyalah itu Nah, aja. itu orang-orang awam, orang umum memang boleh. enggak boleh. Kalau misal mau keluar belanja juga dalam satu keluarga itu hanya dibolehkan satu orang saja yang belanja. Itu Yang pun dengan keluar satu belanja. syarat. Masker, sarung tangan mesti mau pakai dua. Itu yang kayak karet buat ngelahirin bayi itu kan. Nah, itu biar selamat kan, biar nggak tersebar virus gitu. iyalah itu. Tapi mau tanya ini, menurut kamu jika di Indonesia atau di Malaysia kalau ada orang yang keluar terus polisi marah dengan dia dipukul suruh balik, itu kamu setuju apa enggak? Enggak, kalau saya sendiri enggak. Enggak setujunya karena apa? Karena ya Alasannya tadi kan di Malaysia dibolehkan keluar untuk beli barang-barang belanjaan gitulah, barang-barang kebutuhan, tapi dalam satu keluarga itu satu orang Oke, saja. bukan maksud saya bukan buat belanja, kayak kadang-kadang di Indonesia kan tahu sendiri bandel. Keluar kadang-kadang cuma beli rokok jalan sana jalan sini. Oh, kalau itu Setuju apa enggak? Enggak setuju lah. Kalau dipukul setuju apa enggak? Kalau sampai dipukul mungkin terlaluan ya, nggak setuju lah kalau sampai dipukul. Kalau aku setuju banget, setuju banget. Nah, kenapa kok setuju? Setujunya gini, dia mentingin diri sendiri buat beli rokok atau beli barang-barang yang nggak terlalu penting lah, atau cuma pengen ke rumah temen atau apa. Kalau di jalan ketemu sama polisi dipukul dalam posisi sekarang corona, kondisi sekarang lah, itu saya setuju banget. Karena apa? Jika dia kena satu orang ini, dia ke rumah temennya atau balik ke rumah, otomatis orang-orang yang dia sayang lah, itu mesti kena juga. Lebih baik mukul satu orang atau bunuh satu orang daripada 5 atau 6, 10 orang keluarga dia kena. Itu saya setuju banget lah. Kalau dipukul suruh balik jangan keluar, saya setuju. Karena kalau nggak salah sekarang di Indonesia sudah diperingatkan keluar bisa dikenakan pidana di penjara. Saya setuju. Setuju banget saya. Ada pasalnya itu, tak tahu pasal apa ngono kowe ning. Di sini juga sama sih. Kalau keluar kan dipidana 6 bulan sama didenda kalau nggak salah itu Rp1.000. Itu saya setuju kalau banget. memang sengaja keluar lah, nggak ada kepentingan terus sengaja keluar gitu, bisa dipidana. Kalau didenda. cuma kepentingan nggak penting-penting banget kayak ke rumah temen nongkrong itu ya janganlah, kalau bisa jangan. Nah, kalau bisa janganlah. Kalau nggak mau jaga diri kita sendiri, jagalah orang-orang di sekitar kita. Kan lain kali juga kalau virusnya udah nggak ada kan. Ya suka-suka kamu mau shopping, mau ke pantai. Pokoknya untuk saat ini jangan. Jangan. Mohon jangan dulu. Tinggal di rumah dulu lah ya yang penting itu jangan terus masalah tadi hoax terus menimbulkan panik buying. Lah iya, panik buying tadi sudah Sudah dibahas. dibahas kan. Panik buying sudah dibahas, Terus jangan keluar rumah, panik buying, hoax, terus apalagi? apa ya, Jo? Lupa. Pokoknya intinya jangan suka membuat gaduh suasana lah. Jangan suka membuat orang panik gitu. Kan menurut saya lah kebanyakan orang kan bilangnya begini, semua itu yang menentukan yang di atas. Saya tahu, semua orang pun tahu, kita punya agama pasti tahu semua itu yang menentukan yang di atas Allah lah. Tapi ya kita wajibnya kan berusaha. Kita juga wajib berusaha. Sedangkan Allah itu paling tidak suka dengan orang yang pasrah. Yang pasrah nggak suka.
kalau ada orang bilangnya cuma gini, semua yang menentukan yang di atas mati, jodoh sama rezeki. Oke, kalau kamu bilang begitu, nggak usah cari pacar, nggak usah berusaha cari pasrah saja. Kalau ada truk, duduklah di tengah jalan, nggak usah berusaha lah. Ya kamu nggak dapat jodoh ya mati. Gitu. Jadi kita itu harus berusaha. Kalau mungkin kalau yang sudah kenal lah ya, sudah kena itu pun juga mesti harus berusaha biar sembuh kan. Harus berusaha. Apa gunanya ada dokter gitu loh. Harus berusaha. Yang penting itu dari kita sendiri, diri sendiri dulu. Kalau kita nurut, kita mau berusaha, ya mungkin semua orang juga pasti ikut. Yalah, lagi sekarang kan janganlah membuli pemerintah. Pemerintah itu sudah berusaha. Nggak tahu apa-apa loh. Iya, sudah berusaha. Kadang ada yang bilang, ini pemerintah nggak berusaha, nggak apa. Ini semua dari kita sendiri. Kita berusaha, kita ikut aturan pemerintah. Jangan tambah-nambahin masalah. Kita bikin hoak itu malah bikin gaduh. Bikin huru-hara, bikin gaduh negeri. Janganlah, mohonlah buat yang suka bikin berita-berita hoak, untuk sementara ini dan seterusnya janganlah sampai seterusnya lah, jangan sementara ini. Sebab ini dan seterusnya pokoknya jangan bikin hoak. Jangan buat berita-berita hoak lagi, jangan menimbulkan kepanikan. Sebab virus ini bukan buat bercandaan. Bukan buat main-main loh, ini serius loh. Bukan buat mau jadi followernya banyak. Manjat. Atau mau cari kawan banyak. Nyebarin sampai di grup-grup ya jangan gitulah. Kayak gitulah. Kalau bercanda ya bercanda, tapi jangan bercanda pada tempatnya gitu. Ini masalah serius. Sekarang ini kalau nggak salah di Indonesia 579 yang meninggal, terjangkit, yang meninggal 29 orang. Itu kan sudah parah banget kan? Parah loh. Sudah parah banget. Ya itu kalau bisa ya. Kalau di sini memang apa suspek itu yang terjangkit. Kemungkinan terjangkit memang di sini banyak, tapi resiko kematian di sini rendah dibandingkan sama Indonesia gitu loh. Indonesia itu resiko kematiannya lebih tinggi daripada sini loh. Sebab di sini pun orangnya pun patuh-patuhnya apa, merasa badannya nggak enak apa semua cepat-cepat ke dokter, menjauhi keluarga demi keluarga, bukan menjauhi karena benci, nggak menjauhi biar keluarganya nggak kena. Gitu. Itu bagus banget di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kapan ya ada pasien yang kabur loh. Hari Minggu tanggal berapa itu ada yang kabur, kan udah terjangkit virus corona kan, dia dari Arab Saudi terus ke Australia terus ke Indonesia, orang Indonesia lah, terus balik ke Indonesia, kena virus, dibawa ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit. Lah di rumah sakit itu mau dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih besar, tapi orangnya malah kabur, nggak mau ke Jakarta. Nggak mau. Itu ya yang susahnya begitu kan, jadinya yang susah kan semua orang gitu loh, semua orang yang berinteraksi dengan dia. Ya kalau nggak apa-apa lah kalau dia kabur, terus kaburnya itu ke laut atau ke hutan gitu, satu orang aja itu nggak apa-apa, biar jangan macannya kena corona. Gitu. Kan susah sekarang tolong lah. Malaysia lockdown sudah berapa hari? Kurang lebih 1 minggu. 1 minggu pun sekarang tentara, polisi semua ngamanin jalan. Memang nggak boleh orang keluar. Itu bagus banget menurut saya, bagus banget. Saya pun bersyukur juga dalam kondisi kayak gini kita dipaksa jangan keluar, itu bagus. Karena memang susah lah, ekonomi kita susah, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan uang lain kali kita bisa cari. Kesehatan kita susah loh, harus dinomorsatukan. Yang penting kan pertama sehat. Kalau udah sehat kita baru bisa kerja kan. Gitu. Sekarang kalau kita kena corona terus kita mati, terus siapa yang mau kerja? Ngopi dulu. Joinan kopi ini. Kita negatif corona ya, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semoga ya jangan sampai kena corona lah. Karena masih punya cita-cita dan masa depan yang belum tercapai. Ya itu kita harus berusaha. Bermimpilah setinggi langit. Jadi untuk
Jadi kesimpulan dari video kali ini yang pertama, jangan percaya dengan berita-berita hoax. Jangan terlalu panik. Jangan terlalu panik. Pastikan berita tersebut dari sumber yang terpercaya. Contohnya kayak Di di TV yang pasti atau TV. dari pemerintah gitu Iya, kan. yang pasti dari TV. Nomor satu berita itu dari TV. Terus jangan panik. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa kalau keluar rumah, keluar kalau kepentingan saja, terus pakai masker, pakai sarung tangan dan lain-lain. Yang penting selamat gitu. Yang penting patuhi peraturan dari Pemerintah. pemerintah Itu nomor karena satu. pemerintah bikin peraturan ini juga bukan buat main-main ya. Iya. Jadi harus benar-benar kita patuhin kan Yalah. sebagai Sekarang warga kalau negara Indonesia kalau yang baik dan kita benar. kita nggak patuh ya jadinya makin kisruh. Jadinya makin parah. Sia-sia pemerintah buat Parah. peraturan juga. Mangsanya tambah banyak. Mm-mm. Coba kalau kita semua kalau sudah diperingatkan duduk rumah baik-baik, kumpul sama keluarga. Kan ini apa namanya? Buat peringatan juga lah biar yang jauh-jauh bisa kumpul keluarga, yang tiap hari kerja sekarang Bisa kumpul kumpul keluarga, keluarga bercanda sama ada baiknya anak. juga. Ada baiknya juga. Ya bosen memang bosen. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa salahnya, demi kan? kesehatan. Untuk menekan penyebaran virus corona juga kan? Iya, itu yang pasti jangan sampai kena lah. Yang penting jangan terlalu percaya dengan hoak-hoak. Oke, semoga kita semua tetap sehat, Amin. baik-baik aja. Amin. Semoga virusnya cepat hilang, kita Amin. bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Sebentar lagi sudah Ramadan. Sebentar lagi sudah mau puasa, mau Ramadan. Semoga virusnya cepat hilang. Udah gitu aja lah. Amin. Pokoknya jangan lupa cuci tangan minimal 20 detik pakai sabun. Iya. Pakai masker kalau keluar rumah. Itu yang paling penting. Iya. Patuhi peraturan pemerintah. Itu nomor satu. Itu nomor Jangan satu. bandel-bandel. Jangan bandel-bandel. Kalau Buat nggak mau netizen kena. Indonesia ya, jangan bandel-bandel. Nah, sudah bandel, action gaya-gaya sudah kena nyalain pemerintah. Itu Kalau yang saya nggak suka. kalau mati nguburin diri sendiri aja ya. Jangan nyuruh orang lain nguburin gitu kan. Oke lah. Oke, jangan bosan-bosan dengerin kita ngoceh di sini. Ditunggu segmen selanjutnya kita mau bahas apa kita nggak tahu. Dan bagi kalian yang ada di perantauan khususnya Malaysia yang mau datang ke sini, ada Silakan di langsung DM aja. DM. Langsung DM aja, linknya ada di deskripsi di Instagram. Jangan bosan-bosan dengerin kita ngomong dan jangan lupa di like, comment, and subscribe, di-share ke subscribe teman-teman bagi kalian. orang yang belum subscribe ya. Oke. Nanti kita cerita-cerita apa gitu kan. Oke, see you next video. Bye bye. Bye bye.